Shalom adik-adik semua, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah salib tanda kasih pengampunan Yesus. Untuk itu adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus disalib karena cinta saya. Musik. Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari Tita ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik yang baik, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Musik.
adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Yohanes 8 ayat 31. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Sekarang kakak undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Memuji Tuhan Selalu. Musik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian Lingkupiku. Musik. Shalom adik-adik yang di rumah. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari Jumat Agung, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa
dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada Jumat Agung tertulis dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Mari kita dengarkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimbal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Adik-adik, pernahkah kalian bertanya, kenapa disebut Jumat Agung? Kenapa tidak disebut Jumat biasa saja? Kenapa hari yang kelihatannya sedih, semua umat berkabung dengan memakai baju hitam, tetapi justru disebut agung? Adik-adik, hari ini memang kelihatannya sedih, karena hari ini kita mengingat Yesus disalibkan. Yesus menderita, Yesus disakiti, Yesus mati di kayu salib. Tapi kenapa disebut agung? Karena yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat luar biasa adik-adik. Hari ini disebut agung karena hari ini Yesus menunjukkan kasih-Nya yang paling besar. Di hari ini Yesus menggantikan kita, menggantikan saya adik-adik. Di hari ini Yesus membuka jalan keselamatan. Kalau kita lihat dengan mata manusia, hari ini kelihatan sedih. Tetapi kalau kita melihat dengan mata rohani, ini adalah hari penuh kasih. Adik-adik, coba angkat tangan. Siapa di sini yang pernah disakiti teman? Mungkin diejek ya adik-adik ya. Tidak diajak main bareng atau diperlakukan tidak baik. Biasanya kalau kita disakiti pastinya kita sedih, kita marah, bahkan kadang kita ingin membalas. Itu secara manusiawi. Tetapi hari ini adik-adik, kita belajar tentang kasih yang berbeda. Kasih yang tidak membalas, kasih yang tetap mengasihi, kasih Yesus. Adik-adik, Tuhan kita itu luar biasa. Yesus adalah Tuhan. Dia tinggal di surga, tempat yang sangat mulia. Tetapi Ia rela datang ke dunia. Dia lahir seperti kita. Dia hidup seperti kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Kasih itu tidak berhenti di situ adik-adik.
Yesus tidak hanya datang, tetapi dia rela disalibkan. Tentunya adik-adik pernah menonton video waktu Yesus disalibkan, bukan? Di situ kita membayangkan suasana Golgota, gelap gulita, orang-orang berdiri melihat, di sana ada salib, dan di tengah ada Yesus disalibkan. Dia tidak melawan, dia tidak turun dari salib, padahal dia bisa, adik-adik. Kenapa dia tidak turun? Karena dia sedang melakukan sesuatu untuk kita. Adik-adik, tentunya kita mengerti ya, siapa yang bersalah harus dihukum. Kalau kita berbuat salah, kita harus menerima akibatnya. Dan di hadapan Tuhan, kita semua pernah berdosa. Kita semua pernah berdosa dan berbuat salah. Artinya, kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya menerima akibat dosa. Sekarang bayangkan adik-adik, kamu berbuat salah, lalu mama papa sudah bilang, kalau kamu berbuat salah, kamu harus dihukum. Itu aturan di rumah kita ya. Atau di sekolah juga seperti itu. Siapa yang berbuat salah harus dihukum. Bisa membersihkan kamar mandi, menyapu rumah selama 1 minggu. Dan ketika kamu melakukan kesalahan, itu waktunya kamu dihukum. Kamu berdiri, takut, sedih. Lalu tiba-tiba, sewaktu kamu mau menerima hukuman, kakakmu datang. Atau adikmu, dia berkata, "Pa, Mah, janganlah dia, biar aku saja yang dihukum. Kasihan adik kita." Kata abangmu. Adik-adik, kalau itu terjadi, bagaimana perasaanmu? Pasti kaget, pasti terharu, bahkan mungkin menangis ya. Kenapa? Karena ada orang yang rela menggantikanmu, rela menerima hukuman yang seharusnya kamu yang harus dihukum. Nah, adik-adik, ucapkan perlahan dan dalam-dalam hatimu. Dan itulah yang Yesus lakukan. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus berkata, biarkan aku saja. Biarkan aku saja yang dihukum. Yesus dihukum. Yesus disalibkan supaya kita diampuni. Dan yang luar biasa lagi adik-adik, di atas salib Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Adik-adik, saat Yesus disakiti, Yesus tidak marah, Yesus tidak membalas, justru Yesus mengampuni. Inilah kasih yang luar biasa, kasih yang tidak membalas, kasih yang tetap mengasihi. Di samping Yesus tadi dikatakan ada 2 orang penjahat, yang satu mengejek Yesus, yang satu lagi berkata, "Yesus, ingatlah aku." Dia sadar, dia bersalah, dia butuh Yesus. Dan Yesus berkata, "Hari ini kamu bersamaku di Firdaus." Adik-adik, ini kabar baik untuk kita semua. Walau kita berdosa, Yesus mengasihi kita. Walaupun kita salah, Yesus mau mengampuni kita. Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni kita. Sekarang bayangkan, ada sebuah pintu rumah besar. Kita tidak masuk ke rumah itu. Tidak bisa, kenapa? Karena dosa kita. Tetapi Yesus datang, dia membuka pintu itu dengan apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Yesus disalibkan supaya kita masuk ke dalam pengampunan, masuk ke dalam kasih Tuhan, dan masuk kepada keselamatan. Adik-adik, hari ini kita punya pilihan. Seperti 2 orang penjahat di samping Yesus, mau menjauh dari Yesus atau mau datang kepada Yesus. Hari ini kita mau datang kepada Yesus. Kita bisa berkata, "Yesus, aku mau ikut Engkau. Yesus, ampunilah aku." Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu.
Engkau datang dari surga dan rela disalibkan untuk menggantikan kami. Kami sadar kami berdosa, kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau Tuhan dengan kasih-Mu menggantikan kami. Hari ini kami datang kepadamu bersama anak-anak sekolah minggu. Kami menerima berita sukacita ini sebab kasih-Mu yang mengampuni kami, kasih-Mu yang menerima kami. Kami mau percaya dan ikut Engkau selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Dihapuskan Dosaku. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Jumat Agung hari ini. Jangan lupa adik-adik, kita ada ibadah Paskah yang akan tayang di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye! Di